adalah tempat para korban pembunuhan ditemukan. Pelakunya adalah seorang pemuda yang bernama Wo Jun Young yang memulai aksinya dengan memasang sebuah aplikasi mata-mata di HP korban, yang mana ia bisa mengetahui aktivitas-aktivitas yang dilakukan korban tanpa diketahui oleh korbannya. Di zaman yang semua orang serba menggunakan HP untuk semua aktivitas seperti menonton, promosi bisnis, chat pribadi, permainan, hingga mengatur jadwal kegiatan, tak heran mungkin hal yang dialami Nami ini bisa terjadi. Ia baru menyadari jika HP-nya hilang setelah bangun tidur. Nami sangat asik party dengan teman-temannya hingga kelelahan di dalam bus dan tidak menyadari jika HP-nya jatuh di dalam bus. Jun Young yang menemukan HP Nami berusaha untuk membuka kunci HP Nami, tetapi tidak berhasil. Nami yang menelpon HP-nya tersebut, namun yang menjawab bukanlah Jun Young, melainkan suara audio cewek dari HP Jun Young, dan mereka merencanakan pertemuan. Namun, orang yang menemukan HP Nami beralasan jika HP Nami rusak karena salahnya dan meminta Nami untuk mengambil HP-nya ke alamat reparasi HP yang ia katakan. Nami yang memasuki tempat reparasi HP tersebut sama sekali tidak mencurigai pria yang bermasker dan memakai topi ini. Nami pun mengisi formulir perbaikan HP-nya. Jun Young pun mulai memperbaiki HP Nami. Setelah HP Nami diperbaiki, Jun Young mulai melancarkan aksinya dengan memasang sebuah aplikasi penyadap pada HP Nami. Nami sama sekali tidak mengetahui jika HP-nya sudah disadap. Sejak saat itulah Jun Young mengetahui apapun tentang Nami, mulai dari isi chat pribadi Nami, nama perusahaan di mana Nami bekerja, akun rahasia Nami, alamat tepat rumah Nami, isi saldo dari kartu Nami, hingga bisa memainkan HP tersebut tanpa menyentuhnya. Tidak jauh dari tempat penemuan korban pembunuhan, salah satu polisi menemukan sebuah pohon plum yang bertuliskan nama Wo Jun Young, yang mengingatkannya kepada anaknya yang sudah lama tidak ada kabar. Setelah mendapatkan petunjuk keberadaan Jun Young dari rekannya, ia pun langsung ke tempat tersebut dan menemukan banyak bukti, mulai dari foto hingga cat kuku yang sama dengan korban pembunuhan. Jun Young yang mengetahui jika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya mengirimkan pesan dan juga foto polisi yang berada di tempat itu, yang membuat polisi tersebut mencari keberadaan Jun Young. Tetapi sayangnya ia tidak menemukan Jun Young, melainkan hanya HP yang sudah dihack oleh Jun Young. Setelah kembali, polisi tersebut melihat semua bukti sudah hilang dan tempat tersebut juga berantakan. Agar Nami tidak mencurigainya, Jun Young mengaku sebagai langganan sebagai pembeli jus plum dari kafe Nami. Tak lama setelah itu, Jun Young datang kembali untuk membeli sebuah CD dari Nami. Tampaknya membuat ayah Nami curiga kepada Jun Young dan meminta Nami untuk berhati-hati. Namun Nami menganggap ayahnya terlalu mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, Nami mendapatkan kenaikan gaji dari atasannya. Namun tak lama setelah itu, ia pun dipecat secara tidak baik oleh atasannya karena postingan pada akun Nami yang telah menjelek-jelekkan perusahaan, padahal bukan Namilah yang mempostingnya.
Nami memanggil Junyong karena Junyong bekerja di sebuah perusahaan keamanan digital yang sama dengan temannya Nami yang bernama Yejong. Junyong menjelaskan hal yang rumit sehingga mereka sulit memahaminya. Junyong yang berbicara berdua dengan Nabi menyebut jika ada orang yang memposting pada akun Nami secara diam-diam, membuat Nabi mencurigai temannya, dan akhirnya mereka pun bertengkar. Ayah Nami telah disekap oleh Junyong. Lalu Junyong mengirimkan pesan kepada Nami dengan HP ayahnya dan berpura-pura menjadi ayahnya dengan mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa ayahnya meliburkan kafe hari itu. Nami sama sekali tidak mencurigainya, seolah-olah ayahnya lah yang mengirimkan pesan tersebut. Nami tiba-tiba teringat sesuatu bahwa ia pernah memberikan kata sandi HP-nya kepada petugas reparasi handphonenya. Nami pun datang ke tempat reparasi handphone tersebut dan bertemu dengan mereka. Nami melihat nama Oh Junyong pada sebuah kertas dan polisi berkata jika Oh Junyong mengubah nama marganya menjadi Oh Junyong. Nami yang tidak asing dengan nama Oh Junyong langsung menelpon perusahaan di mana tempat Oh Junyong bekerja. Namun perusahaan tersebut berkata jika tidak ada pegawai yang bernama Oh Junyong. Nami yang mengetahui jika dirinya sudah ditipu oleh Oh Junyong memiliki ide untuk menangkap Oh Junyong dengan memancing Oh Junyong untuk datang ke rumahnya. Nami pun mengirimkan pesan kepada Oh Junyong yang mengatakan bahwa Nami ingin Junyong untuk memeriksa laptopnya apakah laptopnya diretas atau tidak, dan meminta Oh Junyong datang ke rumahnya. Nami tidak sendiri. Nami dikawal oleh dua polisi ini. Penampilan Junyong tidak tampak seperti orang yang akan membunuh seseorang, melainkan seperti orang yang akan pergi berkencan. Polisi yang melihat Junyong langsung mengepung Junyong dan menghadapkan pistol kepada Junyong. Dengan wajah tenang, Junyong berkata jika ia bukanlah Junyong. Polisi yang merasa jika mereka salah orang membiarkan Junyong pergi begitu saja. Nami yang merindukan ayahnya dan ingin bertemu dengan ayahnya diantar oleh polisi ini. Setelah sampai di rumah ayahnya, ternyata Oh Junyong sudah berada di tempat itu. Nami pun menanyakan keberadaan ayahnya kepada Oh Junyong. Oh Junyong memperlihatkan keadaan ayahnya yang sudah disekap dan tidak berdaya. Nami tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan Oh Junyong. Nami pun histeris melihat ayahnya yang disiksa di depan matanya, dan Nami juga ditenggelamkan ke air oleh Oh Junyong. Untungnya tak lama kemudian polisi datang. Polisi menemukan sebuah kertas yang bernama Oh Junyong, yang mana di kertas tersebut disebutkan jika ia menggunakan nama Oh Junyong agar orang-orang berpikir jika yang melakukannya adalah anak dari seorang polisi. Ternyata ia bukanlah Oh Junyong asli. Oh Junyong yang asli juga menjadi korban pembunuhannya. Nami yang melihat Oh Junyong sangat dendam melihat Oh Junyong langsung melepaskan tembakan kepada Oh Junyong. Pemberitaan pun ramai dengan kasus itu dan Oh Junyong palsu akan diperiksa setelah pulih.